Oke teman-teman, langsung aja kita bahas materi kita pada video kali ini, yaitu tentang konsep dasar vektor. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya mendengar kata-kata vektor. Ya, benar sekali, vektor itu terdapat dalam mata pelajaran fisika. Jadi, mungkin teman-teman udah pernah mempelajarinya ya di mapel fisika. Nah, kita juga akan mempelajarinya di mata pelajaran matematika, di mana vektor itu mempunyai besaran. Nah, besarannya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Jadi, besaran skalar itu adalah besaran yang hanya mempunyai nilai atau besar saja dan tidak mempunyai arah. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah besaran skalar itu mempunyai nilai saja dan tidak mempunyai arah. Contohnya jarak, waktu, luas, dan lain-lain ya. Untuk besaran vektor, yang perlu kita garis bawahi adalah besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah ya teman-teman. Jadi dia punya nilai dan punya arah juga. Contoh, perpindahan, gaya, percepatan, dan lain-lain ya. Nah, untuk lebih mudah dipahami, silakan teman-teman saksikan ilustrasi di bawah ini ya. Oke teman-teman, mari kita perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ya, di sini ada seorang anak yang berdiri dari titik P sebagai titik pangkal. Anak tersebut akan berjalan menuju titik Q dengan jarak dari titik P ke titik Q adalah 8 meter. Kemudian setelah sampai di titik Q, anak tersebut berbalik arah menuju titik R dengan jarak dari Q ke R yaitu 5 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh anak tersebut dari titik P ke titik R melalui titik Q. Dan yang kedua, hitunglah perpindahannya. Oke, baik ya teman-teman. Kita sudah tahu sebelumnya bahwa jarak itu adalah termasuk besaran skalar. Maka besaran skalar itu kan besaran yang mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Maka arahnya itu tidak diperhitungkan ya teman-teman. Jadi untuk menghitung jarak anak ini dari titik P ke titik R melalui Q, itu rumusnya PQ ditambah dengan QR. Maka di sini tetap plus ya, QR-nya tetap positif arahnya ya, karena besaran skalar tidak punya arah. Sehingga jaraknya yaitu 8 meter ditambah 5 meter. Dapatlah 13 meter jarak anak tersebut dari P ke titik R. Kemudian yang kedua, perpindahan. Nah, perpindahan tadi kan masuk ke dalam besaran vektor. Sehingga besaran vektor itu kan besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah ya. Jadi dari titik P ke titik Q itu kan nilainya 8 meter. Karena dari Q ke R itu berbalik arah, maka tandanya negatif ya. Sehingga perpindahannya itu rumusnya PQ ditambah negatif QR. Ya, sehingga hasilnya 8 dikurang 5 sama dengan 3 meter. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam penulisan vektor ya. Jadi vektor di sini digambarkan dengan ruas garis berarah dari titik A ke titik B. Nah, titik A di sini disebut sebagai titik pangkal, titik B ini disebut sebagai titik ujung, dan jarak dari titik A ke B itu disebut sebagai panjang vektor AB. Nah, kemudian untuk penulisan dari vektor itu sendiri biasanya dilambangkan dengan huruf besar, kemudian di atasnya dibuat garis ya atau garis berarah. Nah, contohnya di sini ada vektor AB misalnya. Titik pangkal A, titik ujung B, arahnya dari A ke B. Maka lambang dari vektor itu yaitu AB dengan garis di atas AB. Atau bisa diwakilkan dengan vektor yang lain dengan huruf kecil, misalnya vektor U dengan luas garis di atas. Nah, sebaliknya, kebalikan dari vektor AB yaitu vektor BA, maka arahnya dari B ke A. Lambang dari vektor BA maka dibuat vektor BA dengan luas garis di atas. Atau bisa kita buat dengan vektor yang lain yang diwakili oleh vektor yang lain, misalnya dengan huruf kecil. Kebalikan dari AB tadi kan
Kalau AB tadi kan vektor U, maka kebalikannya itu negatif dari vektor U. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut menyatakan vektor di R2. Nah, vektor di R2 itu dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang dituliskan secara vertikal. Vertikal itu artinya tegak ya. Dan horizontal itu mendatar. Ini ditulis dalam suatu tanda kurung. Kemudian ini bisa dinyatakan sebagai vektor kolom. Vektor kolom itu berarti yang vertikal, tadi yang tegak. Kemudian yang kedua bisa dinyatakan sebagai vektor baris atau dibuat sebagai horizontal atau mendatar. Nah, untuk aturan penulisan, bilangan pertama itu kita mulai dari bilangan pertama ya. Aturan penulisannya. Jadi mulai dari sumbu X itu kalau ke kanan itu tandanya positif, kemudian kalau ke kiri tandanya negatif. Nah, untuk bilangan kedua, aturannya itu berarti sumbu Y, ya. Bilangan kedua itu sumbu Y yang vertikal. Nah, kalau dia ke atas, maka tandanya positif. Kalau misalnya ke bawah, berarti tandanya negatif. Ini kita gambarkan sebagai sumbu X dan sumbu Y, gitu. Oke, kita kembali ke contoh soal. Oke, soal pertama di sini ada vektor A ya. Jadi kita menentukan vektor A di R2. Nah, kita mulainya tadi sesuai dengan ketentuannya, kita mulai dari sumbu X dulu. Kemudian kita lihat mana titik pangkal dan mana titik ujung. Jadi aturannya itu kita mulai dari titik pangkal, bergeraknya dari sumbu X menuju ke titik ujung. Nah, karena di sini titik pangkalnya ada di bawah vektor A ini, maka bergeraknya ke sebelah kanan menuju titik ujung ya, sebanyak 1, 2 satuan. Oke, jadi untuk bilangan pertama itu 2 satuan. Kemudian untuk bilangan yang kedua, kita bergeraknya ke atas menuju titik ujung sebanyak berapa satuan? 1, 2, 3. Berarti ada 3 satuan. Nah, maka vektor A ini kita buat vektornya sebagai 2, 3. Tuh. Oke, lanjut. Contoh soal yang kedua, di sini ada vektor B. Nah, vektor B di sini titik pangkalnya berada di atas, kemudian ke bawah sebelah kiri ya. Jadi kita mulainya dari titik pangkal yang di atas. Nah, bergeraknya ke arah kiri menuju titik ujung, kita hitung ada berapa satuan. Oke, yang pertama 1, 2, 3. Berarti ada 3 satuan karena arahnya ke sebelah kiri, berarti tandanya negatif ya. Jadi negatif 3 untuk bilangan yang pertama. Kemudian untuk bilangan yang kedua, kita bergerak ke titik ujung, itu berada di bawah ya. Kita hitung ada berapa satuan. Oke, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 satuan ke bawah. Karena ke bawah itu sumbu Y, kemudian tandanya juga negatif, maka untuk bilangan yang kedua tandanya negatif 4. Maka vektor B itu ditulis sebagai min 3 dan min 4. Nah, lanjut contoh soal yang ketiga. Misalnya vektornya di sini lurus saja ke bawah ya. Kita anggap sebagai vektor U. Tentukan vektor U. Oke, karena di sini bentuknya itu lurus ya, nggak miring, karena bentuknya lurus, maka nilai X-nya itu tidak ada. Berarti nilai X-nya itu 0, karena dia langsung lurus ke bawah ya. Atas atau bawah itu sumbu Y, sedangkan sumbu X-nya itu ke kanan dan ke kiri. Sedangkan di sini tidak ada ya kanan dan kirinya, maka nilai X-nya 0. Dan nilai Y-nya kita hitung ada berapa satuan di sini? 1, 2, 3. Jadi ada 3 satuan. Maka untuk vektor U-nya itu sama dengan 0,-3 gitu.
Oke, selanjutnya menyatakan vektor di R3. R3 ini maksudnya ruang dimensi 3 ya. Nah, vektor di R3 ini dinyatakan sebagai 3 bilangan yang dituliskan secara vertikal atau tegak dan horizontal atau mendatar, serta ke depan itu keluar bidang, dan ke belakang itu masuk dalam bidang. Ini dibuat di dalam suatu tanda kurung. Nah, aturan bilangannya berarti di sini kan ada 3, ada nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Nah, untuk nilai X itu kalau ke kanan positif, ya kalau ke kiri negatif, sama kayak vektor di R2 tadi ya. Kemudian untuk nilai Y ke atas positif, ke bawah negatif, dan nilai Z ke depan itu maksudnya keluar bidang, itu tandanya positif, ke belakang itu masuk dalam bidang, tandanya negatif. Nah, untuk memahami, mari kita perhatikan contoh soal di bawah ini. Selanjutnya kita ke contoh soal ya. Ini ada vektor A di mana vektornya 4i ditambah 5j dikurang 3k. Nah, pertanyaannya gambarlah bidang dimensi 3. Jadi kita disuruh menunjukkan vektor A tersebut pada bidang dimensi 3. Nah, pertama-tama kita buat dulu bagannya, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Lalu kita gambar di sini ada 4i. 4i itu kan nilai X-nya, berarti kan positif. Nah, kalau positif kan arahnya ke sebelah kanan. Kemudian 5j ini berarti nilai Y-nya positif juga, berarti arahnya ke atas. Nah, sebelum kita lanjut, kita hubungkan dulu titik 5,4 ini ya. Dapatlah 4,5. Nah, karena Z-nya itu belum digambar, berarti Z-nya 0 ya. Jadi dapat 4,5,0. Nah, selanjutnya di sini ada min 3K. Berarti Z-nya itu kan min 3. Artinya kita geser sejauh min 3 sejajar sumbu Z. Ya, kita tarik dari setiap titik pojok ini kan sejajar dengan sumbu Z. Nah, kemudian setelah kita tarik dengan ukuran yang sama, nanti kita hubungkan ya. Ini ada garis warna ungu ini, kita hubungkan. Sini ketemu titik R ya. Titik R setelah kita hubungkan, yaitu dapat vektor A tadi titiknya 4,5,-3. Nah, dari titik R ini kita hubungkan ke titik pusat. Nah, inilah yang disebut vektor A. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Oke teman-teman, materi kita hari ini sudah selesai. Untuk memperdalam materi, ini adalah latihan soal. Boleh dicoba-coba ya supaya lebih memahami. Ini soalnya gambarlah vektor berikut ya. Vektor A min 2,5, vektor B 4,3. Ini vektor di R2. Nanti silakan dicoba dengan menggunakan aturan vektor di ruang R2. Kemudian untuk yang C ini vektor di R3. Nanti silakan dicoba ya.